Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Ada sukacita malam hari ini? Kalau begitu kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita yang dahsyat. Dan saya juga ingin menyapa jemaat yang menyaksikan lewat live streaming. Selamat malam, shalom, apa kabar? Saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Sebelum kita memulai ibadah doa malam pada malam hari ini terlebih dahulu, Bapak Ibu mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kalau sepanjang minggu ini Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Tidak ada kata-kata lain selain ucapan syukur yang selalu keluar dari mulut kami Tuhan. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah Engkau dan untuk memuji-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami hanya ingin fokus menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Karena kami sudah diubahkan oleh pendengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita bertepuk tangan, boleh tangannya di atas kepala. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Saya tidak melihat sukacita yang maksimal. Coba sekali lagi refrennya. Marshall, sekali lagi refrennya Marshall. Nadanya. Allahku dahsyat berkuasa. Sujud menyembah. Pakai gaya ya Bapak Ibu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita yang dahsyat. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kalau masih semangat kita memuji Tuhan sekali lagi. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Kita akan menyembah
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami pengharapan di tengah-tengah badai hidup. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes Lord. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak, terima kasih buat waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang di rumah-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Khususnya kami rindu mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami hidup di hari-hari terakhir menjelang hari terakhir. Oleh sebab itu kami rindu untuk lebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami saat kami hidup di hari-hari ini. Oleh sebab itu, kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami, untuk kami terus dapat berjalan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan firman-Mu, berkati pikiran kami, hati kami, beri kami hikmat untuk kami dapat memahami kebenaran ini. Sehingga saat kami belajar kitab Wahyu, sungguh-sungguh kami dapat mengetahui rencana-Mu bagi masa depan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Kami akan duduk diam dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kesempatan yang indah malam hari ini. Sama-sama kita akan pakai dengan baik untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sampai pada kitab Wahyu pasal yang kedua. Ya, jadi kitab Wahyu pasal yang pertama kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan. Tetapi ke depan ini itu saya akan coba untuk membahas lebih cepat lagi. Ya, dengan cara memadatkan materi ini supaya kita bisa selesai tidak terlalu lama. Kita masuk di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, saya mungkin minta dulu bisa tampilkan enggak, supaya kita bisa mengetahui saat ini kita ada di mana. Ya, ada gambar yang dulu yang saya pernah tampilkan, mungkin bisa ditampilkan supaya kita bisa tahu. Ya, ini ya. Gambar ini mungkin Bapak Ibu sudah sering saya perlihatkan gambar ini. Ada masa PL, kemudian ada masa gereja. Ya, jadi kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, itu kita ada di masa yang namanya masa
gereja. Ya, masa gereja. Kalau kita belajar dalam kitab Wahyu pasal 2 ini kita akan berbicara mengenai 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Itu dimulai dari awal masa gereja sampai dengan terakhir masa gereja. Ya, jadi awal masa gereja sampai dengan terakhir masa gereja. Karena bicara mengenai gereja di dalam kitab Wahyu itu hanya sampai dengan kitab Wahyu pasal yang ketiga. Sesudah pasal 4 itu gereja Tuhan tidak ada lagi di bumi. Jadi kata gereja itu hanya sampai dengan kitab Wahyu pasal 3. Ya, jadi gereja di awal sampai dengan gereja di hari-hari terakhir di dunia ini sampai gereja kita hidup saat ini kita ada di masa hari-hari terakhir menjelang hari terakhir. Nah, kita akan lihat kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Siapakah ketujuh jemaat? Siapakah ketujuh jemaat? Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 11 yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, itu mengatakan bahwa ketujuh jemaat itu adalah jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi zaman gereja dimulai dari gereja Efesus sampai dengan gereja Laodikia. Melalui kitab Wahyu ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan ingin menyampaikan pesannya kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Allah. Di dalam kitab ini, Tuhan Yesus mengungkapkan dengan dia menyatakan bahwa Yesus tahu keadaan jemaat hari-hari ini. Tuhan Yesus tahu kondisi yang sulit yang dihadapi oleh jemaat Tuhan hari-hari ini. Ketika dia melihat kondisi jemaat Tuhan pada waktu itu mulai dari Efesus sampai dengan Laodikia, Yesus menyatakan bahwa dia memberikan pujian. Tetapi bukan pujian saja yang dia berikan, Tuhan Yesus juga memberikan teguran, bahkan nasihat, bahkan ada hadiah. Nah, itu yang kita akan pelajari, kita akan lihat dinyatakan di dalam 7 jemaat kitab Wahyu ini. Ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu ini itu selain menunjukkan jemaat yang ada di Asia, kita tahu bahwa 7 jemaat ini berada di Asia kecil. Tetapi juga ini memberikan gambaran tentang perkembangan gereja di dunia saat ini. Jadi 7 jemaat yang ada di Asia kecil adalah gambaran gereja Tuhan di dunia hari-hari ini. Nah, kita melihat ini perkembangan sejarah gereja. Ya. Perkembangan gereja menurut sejarahnya, Bapak Ibu bisa lihat Efesus itu tahun 38 sampai tahun 100. Masehi ya. Kemudian Smyrna tahun 100 sampai 312. Lalu Pergamus itu tahun 312 sampai 590. Kemudian Tiatira tahun 590 sampai 1517. Sardis 1517 sampai 1750. Lalu gereja Philadelphia itu tahun 1750 sampai dengan 1905. Laodikia tahun 1905 sampai dengan kedatangan Kristus digambar tadi di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Jadi gambaran gereja-gereja di dalam kitab Wahyu ini itu menggambarkan bagaimana kondisi gereja Tuhan di hari-hari ini. Nah, kita akan lihat satu persatu ketujuh jemaat ini. Tetapi tentunya kita tidak bisa bahas secara keseluruhan karena waktu kita sangat terbatas, bukan? Kita akan lihat dulu jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Berkata demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat,
bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencelah engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat bagian awal dari jemaat Efesus ini adalah ciri jemaat yang ada di Efesus. Efesus ini adalah sebuah kota yang indah. Mengapa kotanya indah? Karena di situ ada kuil yang sangat megah sekali namanya Artemis. Ya, kuil Artemis. Nah, para penduduk yang ada di sekitar Efesus ini, mereka ini adalah pedagang setempat, mereka pengrajin, yang mereka menjual berbagai macam lukisan, patung, bahkan ornamen-ornamen untuk kebutuhan, di samping untuk kebutuhan kuil Artemis, tetapi untuk diperjualbelikan. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa keadaan penduduk yang ada di sekitar Efesus ini adalah penduduk yang makmur. Ya, karena mungkin sama seperti misalkan Bali begitu ya, banyak dikunjungi oleh turis. Ya, karena di situ ada kuil yang megah yang namanya kuil Artemis. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 40 di sana menjelaskan tentang kuil Artemis ini. Kemudian di Efesus setelah satu generasi kemudian orang-orang Kristen yang ada di Efesus itu mulai meninggalkan kasih semula. Jemaat tersebut digambarkan di dalam Alkitab, di dalam ayat yang kedua, itu dikatakan bahwa mereka telah jatuh begitu dalam. Tampak dari luar gereja, itu terlihat mungkin baik-baik saja. Mereka mungkin orang yang setia, beribadah, datang ke gereja. Tetapi sesungguhnya mereka itu tidak sedang baik-baik saja. Nah gitu ya. Kelihatannya mereka itu beribadah. Kelihatannya mereka ini baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya keadaan mereka itu tidak sedang baik-baik saja. Mereka telah jatuh begitu dalam. Mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula itu adalah kasih ketika kita baru percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, hidup kita itu menggebu-gebu. Sungguh-sungguh datang beribadah. Kalau kita menyembah berdoa, sungguh-sungguh kita berdoa menyembah Tuhan, itu kasih mula-mula. Kasih yang ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami Kristus dalam hidup ini, waduh kasih kita itu begitu luar biasa. Dia ajak kemana saja, ayo kita ibadah, ada ibadah di sini, ada persekutuan doa, ada acara ini di gereja, ada acara ini, rajinnya luar biasa. Dan itu dilakukan dengan apa? Dengan kesungguhan hati. Kita melihat ada pujian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus ini. Di dalam ayat 2 dan 3, mereka tekun dan bekerja dengan baik. Mereka sabar menderita karena nama Tuhan. Mereka bekerja tidak mengenal lelah. Jadi kalau dilihat dari perbuatan mereka, keadaan jemaat ini begitu hebat sekali. Mungkin kita bisa angkat jempol kepada mereka ini, jempol ya. Gini, wah hebat. Kerja tidak mengenal lelah. Tetapi kalau kita baca lanjut ayat ini, ada teguran yang sangat keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Di ayat yang keempat, dikatakan, namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mereka melakukan pekerjaan, baik pelayanan mereka, itu hanya sebagai hal yang rutin saja.
Datang ibadah, datang pelayanan, datang tugas, bekerja apa, itu hanya sebagai rutinitas saja. Bukan lagi seperti kasih yang semula. Ketika datang itu, aduh sungguh-sungguh aku mau berjumpa dengan Tuhan. Yang berulang kali saya saksikan bahwa yang ipar saya yang ada di luar negeri ketika dia mengalami Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wah itu kalau ke gereja 1 jam sebelum ibadah dimulai dia sudah ada di gereja. Ulang-ulang kali dia beritahu ke saya sungkan dengan Tuhan. Begitu menggebu-gebunya hatinya dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya sungkan dengan Tuhan 1 jam sebelum dia sudah ada di gereja dan berdoa duduk di depan dia sendiri. Ini kasih yang mula-mula. Coba kalau kita flashback kehidupan kita dulu mungkin seperti itu. Betapa kita memiliki kasih yang mula-mula itu dulu begitu indah sekali. Dulu ketika saya masih kecil, masih kids club gitu ya, minggu ceria. Itu ibadah dimanapun, malam, di desa, hujan, becek jalan, tetap ke gereja. Malam, pakai lampu ya, center lob itu. Karena ada kerinduan untuk bisa mengalami Kristus di dalam hidup ini. Itu kasih mula-mula. Nah teguran ini disampaikan oleh Yesus kepada mereka bahwa pelayanan pekerjaan mereka itu mereka lakukan hanya sebagai rutinitas saja. Jadi tidak ada rasanya lagi. Tidak lagi didorong oleh kasih yang dalam kepada Kristus. Jadi ini kita perlu berhati-hati sebagai gereja yang hidup di hari-hari terakhir ini. Kalau kita mulai di dalam hidup ini, mulai ke gereja itu biasa-biasa saja ya sekarang. Nggak ada apa-apanya, itu hati-hati. Alkitab berkata bahwa di hari-hari ini itu kasih kebanyakan orang itu akan menjadi tawar, akan jadi dingin. Bahkan terjemahan dalam bahasa Inggris itu kebanyakan orang itu akan berhenti berbuat kasih. Oleh sebab itu kalau kita mulai ada hati dalam hati ini, kok cuman begini-begini aja ya. Kok terasa kok ya cuman seperti ini jadi orang Kristen ya. Ke gereja kita cuman begini, itu hati-hati. Bukankah ada yang mengatakan hari Minggu, ya kalau kita bisa bekerja ya mendingan kita kerja aja lah. Ya mendingan cari duit daripada kita datang ke gereja. Gereja kan buang-buang waktu. Masih banyak hal yang kita bisa kerjakan. Kita harus hati-hati. Ini keadaan jemaat yang ada di Efesus. Mereka tidak lagi melakukan pelayanan mereka, pekerjaan mereka, itu didorong oleh kasih yang dalam kepada Kristus. Semuanya mereka kerjakan hanya, ini kan tanggung jawab saya. Ya sudah dikerjakan, hanya rutinitas saja. Kemudian kita lihat nasihat kepada jemaat ini. Di dalam ayat yang ke-5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula yang engkau lakukan? Kasihnya yang mula-mula itu. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Yesus menasihati mereka untuk bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau di dalam hidup ini kita mulai merasa hambar akan kasih kita kepada Tuhan, kita mulai mengatakan, aduh kalau saya berdoa terasa kok kosong benar ya. Kita perlu berhati-hati. Ayo, dikatakan oleh Alkitab, bertobat dan kembali kepada kasih-Mu yang semula. Kalau tidak, itu ada ganjarannya.
Dia akan datang, Yesus akan datang, akan mencabut, akan mengambil kaki Dian itu dari kita. Tetapi juga ada hadiah yang Tuhan janjikan. Di samping nasihat untuk bertobat kembali kepada kasih yang mula-mula, yang menang akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Kita tahu bahwa di Taman Eden itu ada 2 pohon. Satu pohon yang buahnya dimakan oleh Adam dan Hawa, yaitu buah dari hal pengetahuan baik dan buruk. Lalu ada satu pohon di tengah-tengah Taman Eden yang dijaga oleh pedang yang menyala-nyala, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini kalau dimakan, pohon kehidupan ini, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang kekal. Makanya Allah mengusir manusia yang pertama keluar dari Taman Eden. Lalu pohon kehidupan itu dijaga oleh pedang yang menyala-nyala. Ketika manusia jatuh di dalam dosa lalu mereka makan, ambil bagian dari pohon kehidupan, maka kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang kekal. Ini bicara mengenai keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan, memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, sayangnya jemaat di Efesus ini mereka tidak bertobat. Ya, jadi mereka tidak bertobat. Yesus menasihati mereka, tetapi mereka tidak bertobat. Dan sejarah mencatat, akibatnya gereja mengalami masa penganiayaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kaki Dian itu dari jemaat yang ada di Efesus itu diambil. Mereka mengalami penganiayaan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kita lihat berikutnya jemaat yang ada di Smyrna. Jemaat yang ada di Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini hanya 3 ayat saja, sangat menarik sekali jemaat ini. Karena jemaat ini itu hampir tidak mendapat teguran dari Tuhan. Ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati, hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ciri-ciri jemaat di Smyrna, Smyrna itu artinya mur yang dihancurkan. Mur yang dihancurkan ini itu rasanya pahit. Mur yang dihancurkan yang rasanya pahit ini menggambarkan gereja di Smyrna yang mengalami aniaya yang sangat luar biasa sekali. Kalau tadi jemaat di Efesus, ketika mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula, lalu mereka tidak bertobat, maka gereja itu mengalami aniaya yang sangat luar biasa. Dilanjutkan dengan gereja yang ada di Smyrna. Smyrna mengalami aniaya secara luar biasa oleh 10 kaisar Romawi pada waktu itu. Yaitu Kaisar Nero yang pertama.
Ini kejamnya luar biasa ini. Orang-orang Yahudi itu kalau ditangkap, lalu dibakar supaya efektif dalam pembakaran itu, rambutnya itu, waduh itu digundulin dulu, dibakar. Pokoknya itu paling kejam sekali. Dia mengejar-ngejar orang-orang yang percaya untuk ditangkap lalu untuk dibunuh. Gereja Smyrna mengalami aniaya yang sangat luar biasa sekali. Kaisar Nero, ada Kaisar Domitian, lalu Kaisar Trajan, Aurelius, Septimus Zebros, lalu Maximus, Dedius, Valerian, Aurelian, dan Diocletian. Ini adalah 10 kaisar yang berkuasa pada waktu itu dan membuat orang-orang percaya gereja Tuhan mengalami aniaya yang sangat dahsyat dan luar biasa pada waktu itu. Namun jemaat di Smyrna itu semakin ditekan, terlihat mereka semakin beribadah kepada Tuhan. Semakin ditekan mereka semakin memuji Tuhan. Semakin ditekan mereka semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Semakin rajin menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan memuji keadaan mereka. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, mereka tetap datang untuk beribadah kepada Tuhan. Pujian di ayat yang ke-9 dikatakan, sekalipun banyak mengalami aniaya, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita di hari-hari ini kan bisa dikatakan ada aniaya tapi bukan aniaya yang besar ya. Kalau kita dicaci orang itu juga aniaya. Kita dicela orang rajin ke gereja, rajin ibadah, itu juga saya kira itu adalah aniaya. Kita merasakan itu satu aniaya bagi kita. Tetapi aniaya yang dialami oleh gereja mula-mula ini, itu mereka dikejar-kejar, ditangkap, dimasukin penjara, lalu dibunuh. Itu aniaya yang sangat luar biasa sekali. Gereja Tuhan hari-hari ini belum mengalami aniaya yang dahsyat, juga mulai tawar hatinya untuk ke gereja. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada kalanya kita lihat. Ya. Tetapi jemaat di Smyrna ini semakin dianiaya, semakin setia ibadah kepada Tuhan. Sekalipun secara jasmani mereka dikatakan tertindas di dalam ayat yang ke-9, dan miskin, tetapi Tuhan memuji kekayaan rohani mereka. Secara jasmani mereka tertindas, mereka miskin. Tetapi hebatnya, luar biasanya sekali itu Tuhan memuji kekayaan rohani mereka. Sehingga Tuhan tidak menegur jemaat yang ada di Smyrna. Karena Tuhan menghargai kesetiaan mereka di tengah-tengah penindasan yang mereka alami. Nasihat dan hadiah. Apa sih isi nasihat jemaat di Smyrna? Kan mereka tidak ditegur oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat menghargai ketaatan mereka, menghargai kesetiaan mereka. Ayat 10-11 dikatakan, jangan takut apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap penderitaan yang mereka hadapi. Kata 10 hari ini itu menggambarkan aniaya oleh 10 kaisar Romawi yang terus-menerus dilakukan terhadap orang yang percaya. Ya, jadi kata 10 hari ini menggambarkan aniaya oleh kaisar Romawi, oleh 10 kaisar Romawi yang terus-menerus dilakukan terhadap orang-orang Kristen. Tetapi bagi mereka yang menang, itu Tuhan Yesus menjanjikan, Tuhan Yesus memberikan hadiah
bahwa Allah akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai mati. Sehingga mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada gereja Tuhan adalah orang-orang yang percaya, yang selalu merindukan Tuhan dan mengalami aniaya berapapun beratnya, seberat apapun yang mereka alami, mereka tetap setia menantikan Tuhan. Kepada mereka akan diberikan, disiapkan oleh Allah mahkota kehidupan. Gambaran dari mahkota ini itu sangat indah sekali. Ya, nanti satu kali waktu saya akan tampilkan ya, ada 2 mahkota, mahkota raja dan mahkota yang akan dipakaikan kepada setiap orang percaya. Orang-orang yang menderita karena nama Kristus ya akan diberikan mahkota. Ya, ada 2 mahkota, 1 diaderma dan 1 mahkota yang namanya mahkota Stefanos. Itu indah sekali. Saya kira ya ketika kita dipakaikan mahkota itu, kita merasa bangganya sangat luar biasa sekali. Kita mendapatkan mahkota ini. Nah, aplikasi bagi kita sebagai orang percaya di hari-hari ini. Khususnya kita bicara mengenai keadaan jemaat yang ada di Smyrna ini. Bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang percaya di hari-hari ini? Ketika aniaya itu terjadi, penderitaan hidup itu kita alami, masihkah kita mau setia kepada Tuhan Yesus? Masihkah kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus? Masihkah kita mau ambil waktu untuk kita datang memuji, menyembah Dia? Masihkah kita ambil waktu untuk berdoa, untuk kita merenungkan firman Tuhan? Kita bisa renungkan di dalam hidup kita. Yang menang, janjinya, hadiahnya, Dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai mati. Yang ketiga kita lihat jemaat yang ada di Pergamus. Ayat 12 sampai dengan ayat 17. Jemaat yang ada di Pergamus. Ayat 12 sampai dengan ayat 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antifas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang dari mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kata Pergamus ini artinya marriage atau dalam bahasa Indonesia perkawinan. Ini kata Pergamus. Setelah Roma menjadi negara Kristen pada tahun 312 ya. 312 Masehi itu Roma menjadi negara Kristen. Politik dan agama Babel itu mempengaruhi gereja pada waktu itu. Pada saat Kaisar Konstantinus berkuasa di Roma, ia mengawinkan politik dengan agama. Ya, jadi politik dengan gereja itu dikawinkan. Sehingga pada masa itu baptisan selam itu diganti menjadi baptisan percik. Nah, selain politik agama, Babel juga masuk ke dalam gereja. Agama Babel dimulai dari sejarah yang kita tahu di dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 8 dan 9 dimulai dari Raja Nimrod.
Ya, itu agama Babel ketika dia mau mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Dengan satu bahasa lalu Allah mengacaukan mereka. Karena apa? Ya, keangkuhan, kesombongan. Ini agama Babel. Nah, pada saat Nimrod dia meninggal, Semiramis ibunya. Jadi nama ibu daripada Nimrod ini adalah Semiramis. Itu dia berusaha untuk mengambil kesempatan menarik pengikut anaknya untuk memuja dirinya dengan membuat gambar seorang ibu yang menggendong bayinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada patung-patung di mana-mana itu seorang ibu yang menggendong bayinya, itu Semiramis. Nah, melalui Semiramis ini agama Babel berkembang begitu pesat, menyebar sampai ke Romawi sehingga kaisar-kaisar Romawi menjadi pemeluk agama Babel. Jadi ketika uskup Damaskus pada waktu itu menjadi imam agama Babel, maka agama Babel itu dikawinkan dengan gereja dan banyak acara-acara sakramen yang tidak ada di dalam Alkitab, itu mereka masukkan semua di dalam gereja. Kita melihat apa pujian, ya. Pujian kepada jemaat yang ada di Pergamus. Yesus memuji atas keberanian mereka untuk tidak menyangkal iman kepada Kristus di tengah-tengah keadaan yang sulit. Yang digambarkan sebagai tempat tahta iblis. Jadi Pergamus ini digambarkan sebagai tempat tahta iblis. Ini Pergamus. Tapi sekalipun jemaat ini berada di tengah-tengah tahta iblis, mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kita melihat ada teguran yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat ini di dalam ayat 14 dan 15, dikatakan bahwa di antara mereka ada yang mengikuti ajaran-ajaran sesat, yaitu ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Apa itu ajaran Bileam? Ajaran Bileam ini adalah ajaran toleransi terhadap paganisme. Bileam, dia menyuruhkan kepada bangsa Israel bahwa tidak apa-apa makan persembahan berhala. Bileam mengatakan kepada bangsa Israel bahwa tidak apa-apa berzina dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Ini ajaran Bileam. Allah menegur mereka bahwa mereka telah disesatkan oleh ajaran Bileam. Lalu menjadi pengikut ajaran Nikolaus. Seperti apa ajaran Nikolaus? Ajaran Nikolaus itu adalah ajaran yang mentolerir budaya atau tradisi. Tidak apa-apa kita beribadah kepada Kristus, tetapi juga melakukan tradisi paganisme. Budaya paganisme pada waktu itu adalah penyembahan berhala, perzinahan, sembah patung, dan lain sebagainya. Itu ajaran Nikolaus. Artinya masih ada toleransi. Nikolaus dia adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah bangsa Yahudi yang kemudian dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ajarannya tidak apa-apa, kita beribadah kepada Tuhan, lalu kita toleransi dengan paganisme. Kita toleransi dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Tidak apa-apa kita ibadah ke gereja. Tetapi kita datang ke Gunung Kawi, itu nggak apa-apa. Contohnya, Bapak Ibu. Itu masih banyak orang Kristen itu pergi ke dukun. Mereka percaya horoskop, percaya kepada ramalan, percaya feng shui, terlibat dalam okkultisme. Anak-anak Tuhan itu penuh dengan toleransi. Dan dengan berkembangnya teknologi, kemajuannya begitu luar biasa sekali. Di dunia digital ini, itu saya kira orang percaya itu akan semakin terus digiring, dan akhirnya itu sifat toleransinya terhadap dunia itu sangat tinggi sekali. Kan gak apa-apa. Kan tidak ada salahnya. Ya, katanya sih begitu. Cuman lihat aja garis tangan, diramal aja kan tidak apa-apa.
Ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang saya perhatikan, itu masih senang dengan horoskop, dengan ramalan bintang. Ingin mengetahui bagaimana keadaannya di tahun ini. Bagaimana feng shui-nya bagaimana. Ya apalagi tuh ada yang yang sio-sio itu mungkin Bapak Ibu hafal semuanya ya. Itu senang sekali lihat, oh ini aku sio ini, sio ini. Itu sifat toleransi. Dan ini yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Pergamus. Nasihat dan hadiah. Yesus menasihati jemaat ini untuk bertobat. Karena Tuhan akan datang sendiri untuk memerangi mereka yang sesat. Sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak bertobat dari cara hidup yang toleransi seperti itu, kalau kita tidak bertobat dari cara hidup yang mendua hati seperti itu, Alkitab katakan bahwa Tuhan akan datang sendiri dan dikatakan dia sendiri yang akan memerangi orang-orang yang sesat itu. Lah kalau Tuhan sendiri yang memerangi bagaimana? Tetapi ada hadiah bagi mereka yang menang. Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka mana yang tersembunyi. Apa itu mana yang tersembunyi? Mana itu kita tahu adalah makanan pokok dari bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Jadi mereka setiap hari diberi makan roti mana ini. Injil Yohanes pasal 4 ayat 32, Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 di sana dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup itu. Mana yang tersembunyi itu adalah roti hidup itu, yaitu Kristus sendiri. Bagi yang menang, dia akan mendapat bagian dari mana yang tersembunyi. Saya percaya ini keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang menang. Kemudian akan dikaruniakan batu putih yang tertulis nama baru. Batu putih yang tertulis nama baru. Kita tahu bahwa orang-orang yang menang itu biasanya diberi penghargaan, ya, di mana namanya itu ditulis. Mungkin ini bentuknya seperti medali, ya, medali. Tetapi ini dikatakan batu putih. Kita tahu bahwa putih itu gambaran daripada apa? Dari kemurnian, dari kesucian. Dan batu itu Yesus mengatakan dirinya dia adalah batu penjuru. Di mana iman kita diletakkan di atas dasar batu penjuru itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dituliskan nama yang diketahui oleh pemilik batu putih itu. Saya percaya kita merindukan semua ini. Bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mana yang tersembunyi, batu putih yang bertuliskan nama baru. Dan itu akan diberikan kepada kita sehingga kita mengetahui bahwa nama kita itu ada tertulis. Aplikasi di dalam kehidupan kita, bicara mengenai jemaat yang ada di Pergamus ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang seolah-olah itu tipis banget, itu tidak apa-apa. Oleh sebab itu kita harus ukur dengan kebenaran firman Tuhan. Ini menyimpang nggak dengan kebenaran firman Tuhan ya? Saya dikirimin WA oleh satu orang ibu, lalu di situ di WA itu ada link Google yang mengatakan mengenai seseorang yang mempunyai ya dua gender ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Saya bilang, wah itu tidak ada di Alkitab. Saya jawab itu tidak ada di Alkitab. Karena di dalam dunia ini segala sesuatu kita harus ukur berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus lihat dalam firman Tuhan, ada nggak di dalam Alkitab ditulis mengenai hal itu? Tidak ada, ya udah. Sebab itu kita harus hati-hati. Kalau kita mulai ada toleransi, nggak apa-apa. Coba kita ramalkan bagaimana keadaan hidup kita di tahun 2021
22, 23 bagaimana ya? Kalau keadaan 2022 ini itu kurang bagus. Coba kita akan cek nanti, ini kan akhir tahun, masuk di awal tahun 2023. Itu kan banyak tuh yang ramalan-ramalan muncul, ada bahkan ada yang meramalkan buka stand-stand. Ya siapa yang datang mau ramalkan hidupnya, nasibnya, ya tentang pekerjaannya, bisnisnya, jodohnya, bagaimana kehidupan pernikahannya. Di tahun 2023 itu udah siap. Dan di sana mungkin bukan cuman orang yang tidak percaya, tapi orang percaya pun, orang Kristen pun ada di sana. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Perhatikan jemaat yang ada di Pergamus. Mereka toleransi terhadap hal-hal ini. Sehingga Yesus dengan tegas sekali mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk memerangi mereka yang sesat. Yang menyimpang dari kebenaran. Lalu yang terakhir. Ada 7 jemaat tapi 4 jemaat saja yang kita akan bahas pada malam hari ini. Yaitu jemaat di Tiatira. Ya, jadi Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, mengajar menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat yang mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepada kamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar, tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jemaat di Tiatira, kita melihat ada pujian yang disampaikan kepada jemaat ini. Tetapi ciri-ciri jemaat di Tiatira ini, kata Tiatira itu mas, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan misa. Pada masa Tiatira, itu gereja mulai banyak berubah karena adanya perkawinan antara gereja dan politik. Yang tadi saya katakan mulai dari jemaat yang ada di Pergamus, Smyrna, Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Ada terjadi perkawinan politik, agama Babel. Akibatnya pada masa itu gereja itu masuk di dalam masa kegelapan yang paling kelam. Jadi gereja di masa Tiatira ini itu mengalami masa kekelaman. Masa kegelapan yang paling gelap dialami oleh masa gereja di masa Tiatira ini. Pada masa ini Alkitab itu dibelenggu, Alkitab dirantai. Sehingga orang-orang yang datang ke gereja itu hanya melakukan misa biasa saja. Hanya ibadah rutinitas saja. Mereka hanya datang ya rutinitas saja. Tidak ada apa-apa yang mereka rasakan di dalam hidupnya. Dan pada waktu itu muncul yang namanya kertas pengampunan dosa. Yang diperjualbelikan itu. Ya, kemudian bangkitlah yang namanya seorang pribadi yang namanya Martin Luther King, yang mengenakan gereja, yang mengenakan satu gerakan yang sangat luar biasa sekali, yang disebut Pro-Testamen.
ya. Pro-Testament atau yang lazim kita ketahui dengan istilah Protestan, yaitu gerakan kembali. Ya, jadi pro itu adalah gerakan kembali, kemudian testamen itu ke Alkitab. Jadi gerakan kembali ke Alkitab yang digagas oleh Martin Luther King. Karena pada waktu itu kalau ada yang berbuat dosa, maka tinggal beli aja itu surat pengampunan dosa. Beli surat pengampunan dosa, maka dosamu itu dihapus. Karena ada surat pengampunan dosa. Muncullah Martin Luther King dengan gerakan pro-testamen, artinya kembali kepada Alkitab. Jadi jemaat itu mengalami satu masa yang kelam. Yang sangat luar biasa sekali. Tetapi kita melihat ada pujian oleh Yesus kepada jemaat ini. Pujian di ayat 19 dikatakan, kasih mereka iman dan pelayanan mereka serta ketekunan mereka. Sekalipun di masa-masa yang kelam, masa-masa yang gelap yang dialami oleh gereja. Ini merupakan masa-masa yang sangat sulit dialami oleh gereja. Jemaat ini tetap bertahan di dalam kasih mereka. Iman mereka, pelayanan mereka dan serta ketekunan mereka. Tetapi ada teguran dan ganjaran yang disampaikan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-20 dan 23. Teguran yang sangat keras sekali di mana mereka membiarkan Isabel, dia mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberi waktu untuk bertobat, tetapi mereka tidak bertobat. Jika mereka tidak bertobat, maka mereka akan masuk dalam masa kesukaran yang besar. Mereka mengikuti Isabel yang membawa hamba-hamba Tuhan untuk hidup di dalam perzinahan. Beralih dari iman mereka, berpindah kepada Allah-Allah lain. Kalau kita baca mengenai Isabel ini di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam raja-raja kalau tidak salah ya. Bagaimana di sana dia menjadi seorang permaisuri yang hebat. Dia menjadi seorang wanita yang sangat luar biasa, punya kuasa yang sangat luar biasa pada waktu itu. Dia menyesatkan hamba-hamba Tuhan untuk menyimpang, berzina, menyimpang dari Allah. Tetapi ada kesempatan bagi jemaat ini. Ada kesempatan untuk bertobat. Sehingga dikatakan kalau tidak bertobat, maka jemaat ini akan masuk dalam masa kesusahan besar. Kalau kita lihat di gambar yang tadi, yang pertama yang saya buat, masa kesusahan besar, itu dikatakan tribulasi besar, satu kesusahan yang tiada taranya. Mau digambarkan bagaimana masa kesusahan itu ya? Kesusahan yang belum pernah terjadi. Alkitab katakan yang belum pernah terjadi, itu akan terjadi. Kita bisa bayangkan kesusahannya seperti apa. Kalau kita sekarang ini kesusahan yang kita hadapi, misalkan kita beli bahan bakar mahal, beli mungkin bahan makanan mahal, itu biasa. Itu belum susah dianggap itu. Tetapi masa kesusahan besar ini di mana itu antikris dia akan berkuasa. Antikris dia akan merajalela. Bangsa Israel itu sampai berkata, ya ketika mereka lari ke gua-gua yang ada di gunung-gunung, hai gunung-gunung runtuhlah menimpa kami karena kami tidak kuat. Jadi kalau tidak bertobat, maka akan masuk dalam masa kesusahan besar itu. Atau great tribulasi. Dikatakan great tribulasi. Mungkin bisa kembali ke gambar ini supaya Bapak Ibu bisa tahu mengenai kesusahan besar ini. Kalau tidak bertobat, dikatakan di dalam ayat 20 sampai 23 akan masuk di dalam masa kesusahan besar. Ayat 20 sampai 23. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ini ada masa kesukaran besar yang akan terjadi. Di gambar ini bisa lihat. Ini ada masa kesusahan besar. Nanti kita akan bahas ya masa ini. Itu masa yang pasti Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih tidak akan dialami oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Karena ketika masuk di masa ini, itu gereja Tuhan akan diambil dari bumi. Tetapi gambaran daripada keadaan jemaat yang ada di Tiatira ini,
Saya kira ini akan membuka mata rohani kita untuk melihat bagaimana sesungguhnya saya hidup sebagai orang Kristen di hari-hari ini. Di zaman gereja yang hari-hari terakhir, menjelang hari terakhir, itu bagaimana kita harus hidup. Kalau Tuhan Yesus katakan bertobatlah. Janganlah engkau membiarkan dirimu itu disesatkan. Karena penyesat di hari-hari ini itu tuh sangat bedanya tipis sekali dengan kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi kita kalau kebanyakan buka media, ya buka YouTube, ada begitu banyak informasi, begitu banyak khotbah-khotbah, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kita terima di sana yang seolah-olah ini benar. Oleh sebab itu kita harus ukur sekali lagi dengan firman Tuhan yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, maka segala sesuatu kita harus ukur pakai ini. Supaya kita tidak mudah tersesat. Sebab kalau kita tersesat Bapak Ibu, kita akan terbawa oleh arus dunia ini, maka Tuhan Yesus katakan akan dilemparkan ke dalam masa kesusahan besar ini. Kita tidak akan sanggup hidup di masa itu. Nanti kita akan bahas di Wahyu pasal 6 sampai dengan pasal 18, kesusahan besar itu seperti apa bentuknya. Wah, itu dahsyat sekali. Saya baca aja, renungkan, ketika saya mengajar 5 hari ini bisa ngeri sekali. Waduh, seperti ini keadaan dunia yang akan datang ya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, kan saya tidak ada di masa itu. Ketika masa itu akan terjadi, maka orang percaya gereja Tuhan itu akan diambil dari bumi. Akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena kita masih ada di masa gereja. Nah, balik lagi. Jemaat Tiatira ada nasihat dan hadiah. Nasihat dan hadiah ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini kan indah sekali ini. Akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa ketika Yesus datang pada kali yang kedua, bersama-sama dengan orang percaya, itu orang percaya itu akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, akan berkuasa atas bangsa-bangsa. Kemudian akan dikaruniakan bintang timur, tetap berpegang pada kasih, iman dan pelayanan serta ketekunan, akan dikaruniakan kuasa memerintah bangsa-bangsa. Dan dikaruniakan bintang timur. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Waduh, bintang timur ini itu mengacu kepada siapa? Bintang timur ini, saya percaya ini menunjuk kepada Kristus sendiri. Artinya orang-orang yang tetap berpegang pada kasih, kepada imannya, kepada pelayanannya dan ketekunannya, maka Yesus akan menyelamatkan dari masa kesusahan besar yang akan terjadi. Aplikasinya bagi kita, bicara mengenai jemaat yang ada di Tiatira ini, Bapak Ibu, jangan sampai kasih iman kita, ketekunan kita, dalam pelayanan kita, itu menjadi kendor. Kendor karena apa? Ya mungkin karena tekanan, karena dunia ini. Yang terus menggiring kita. Sehingga kita bisa tersesat dengan ajaran-ajaran lain, beralih kepada Allah-Allah lain. Kita abaikan ke gereja karena hobi kita. Kita abaikan untuk beribadah karena hal-hal lain. Untuk memenuhi keinginan kita. Memenuhi hobi kita dan lain sebagainya. Ini ilah-ilah lain. Yang membuat hidup kita itu akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu kalau itu terjadi, dikatakan ayo bertobat. Tuhan masih beri kesempatan kepada jemaat di Tiatira untuk bertobat. Saat zaman kemurahan ini Tuhan masih beri kesempatan kita untuk kita kembali, kita bertobat. Kalau tidak kita akan masuk kepada kesukaran besar. Kalau tidak kita akan menjadi orang
yang tertinggal tidak akan masuk di dalam periode rapture. Rapture yang tadi digambar itu. Kalau kita tertinggal, kasihan kan? Bagaimana kalau anak yang tertinggal, orang tuanya diambil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kita mau nangis, itu udah percuma, udah terlambat. Oleh sebab itu jangan sampai ada yang terlambat Bapak Ibu. Terkadang kita ini selalu, ya terlambat itu. Ya, terlambat selalu. Selalu kita itu terlambat, itu baru kita nyesel. Ya, jadi bagusnya itu kita nyesel aja dari sekarang. Kita tahu bahwa ini rancangan Tuhan, ini rencana Tuhan bagi masa depan hidup gereja di hari-hari terakhir ini. Hiduplah dengan benar. Nasihat firman Tuhan begitu jelas sekali. Tentang hal-hal yang dunia sementara lakukan perbuat bagi kita untuk menggiring iman kita jauh dari Tuhan. Ayo kita kembali, kita bertobat. Yang menang akan dikaruniakan kepada mereka bintang timur. Saya kira Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih melalui beberapa contoh jemaat ini itu membuka mata rohani kita melihat sesungguhnya kita sementara berada di hari terakhir. Jemaat Efesus kita sudah lewat, jemaat Tiatira, jemaat Smyrna kita sudah lewat, jemaat Pergamus kita sudah lewat, jemaat Tiatira masa kekelaman, masa gereja, masa kegelapan gereja itu sudah lewat. Ya, terjadi itu tahun-tahun yang silam. Begitu banyak sekali misioner-misioner yang memberi hidupnya untuk Tuhan. Dan mereka mati dibunuh, mati dianiaya, disiksa dan lain sebagainya. Lewat Bapak Ibu kita hidup di dunia sekarang ini begitu indah dan enak sekali. Gereja Laodikia, gereja yang terakhir. Kita hidup di masa ini. Oleh sebab itu perhatikanlah bagaimana cara hidup kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di hari-hari ini, kita harus perhatikan bagaimana kita harus hidup. Saya percaya kalau kita menyadari semua ini dari saat ini, kita merenungkan kebenaran firman Allah ini dan kita kembali kepada Tuhan, memiliki kasih yang mula-mula, saya percaya roh yang menyala-nyala itu akan bangkit kembali dari kita dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, hadiah-hadiah yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan menjadi bagian dari hidup kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua, kita akan lanjutkan di pasal 3 di waktu-waktu yang akan datang. Kalau kita masih punya waktu seperti ini Tuhan berikan kepada kita, kita akan lanjutkan pasal 3 dan selanjutnya sampai dengan pasal terakhir kitab Wahyu ini indah sekali, bagus sekali, itu menegur, menasihati kita, bahkan kita tahu ada hadiah-hadiah yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar malam hari ini. Ajar kami untuk mengerti, Roh Kudus, ajar terus kami untuk kami boleh mengerti kebenaran ini. Karena kebenaran itu begitu indah bagi kami. Dari sini kami mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi maksud rencana Tuhan bagi masa depan hidup kami. Ada kalanya dalam perjalanan kekristenan kami sebagai orang percaya, ada banyak hal-hal yang kami lakukan itu menyimpang. Baik kami sadari maupun kami tidak sadari, menyimpang dari Tuhan. Kami mohon ampun dari Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Supaya kami mendapat bagian di dalam apa yang Engkau janjikan. Mana yang tersembunyi menjadi bagian hidup kami. Batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, nama kami sendiri. Bintang timur yang gilang gemilang. Itu menjadi bagian kami. Keselamatan kekal menjadi bagian kami. Meteraikan firman ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu memberi persembahan, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bisa melalui transfer. Bisa juga QR code. Secara tunai melalui amplop persembahan di lantai 1.
Iya, ternyata juga sudah ada kantong kolektenya ya untuk malam hari ini. Baik, saya mengundang Bapak Ibu kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Kan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. 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 Bapak terima kasih buat ibadah malam hari ini, buat pelajaran firman Tuhan yang kami sudah terima malam hari ini. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang, berpisah dari tempat ini. Tuhan sertai dalam perjalanan pulang kami masing-masing. Bahkan sepanjang malam hari nanti, saat kami istirahat malam, setiap keluarga yang ada diberkati oleh Tuhan. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberkati oleh Tuhan. Berkati semua aktivitas umat-Mu. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan Oktober ini, bahkan sepanjang tahun 2022 sampai kami boleh menutup 2022 ini dengan baik. Berkat Tuhan limpah atas kami. Berkat yang tidak terduga-duga. Limpah dalam setiap pekerjaan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami terus berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami akan lihat ada pemulihan yang terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pulang terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat persekutuan
dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dan keluargamu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu, dan hari Sabtu pagi nanti tidak ada doa pagi ya, diliburkan. Ya, hari Jumat ada senior club. Ya, terima kasih.